Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun al muttaqun. Haitsu qala jalla wa ala fi kitabihil jalil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha tsumma kunta wadbi saytal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali di edisi Jumat kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Baik yang bersifat zahir maupun yang batin, baik jasmani maupun rohani. Sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah Jumat yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia dan bersama orang-orang yang mulia pula. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kali ini kita sudah memasuki di awal-awal bulan Dzulqa'dah di tahun 1444 Hijriah. Belum lama kita meninggalkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan semangat perjuangan dan harapan-harapan yang tinggi kita, tentunya pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar Ramadan-Ramadan ke depan kita pun bisa bertemu dan bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu pelajaran yang penting yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan adalah hubbul Quran. Kecintaan kita kepada Al-Quran. Di bulan Ramadan setiap kaum muslimin begitu cinta terhadap Al-Quran, membaca sepanjang hari, baik di rumah, di musola, di masjid, dan syiar Al-Quran begitu terasa. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Tentunya pelajaran yang baik tersebut tidak berhenti hanya di bulan Ramadan saja, namun harus kita lanjutkan di hari-hari berikutnya sepanjang kehidupan kita. Karena pada hakikatnya ibadah itu adalah kebutuhan kita kaum muslimin. Karena ibadah itu adalah kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Seandainya kita tidak beribadah pun Allah tetap menjadi raja di raja. Allah tetap menjadi Tuhan. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wa huwal ghaniyul hamid. Allah menyebutkan dalam surat Fatir ayat ke-15, wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah fuqara, kalian adalah fakir, kalian membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah wallahu wal ghaniyul hamid, Maha Kaya lagi Maha terpuji. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup kita yang Allah telah memberikan garansi keberuntungan, garansi kemenangan jika kita konsisten komitmen terhadap isi dari kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Toha 123 Allah memberikan kabar kepada kita, famanittaba hudaya
fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an sebagai petunjuk, mengikuti Al-Qur'an di dalam kehidupannya, fala yadhillu wa la yashqa, maka tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah merasakan kesengsaraan. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai sebuah penegasan, Allah pun melanjutkan di ayat yang 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, barang siapa yang menolak isi Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya akan terasa sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ya'ma. Dan tidak cukup sampai di dunia, di akhirat Allah akan kumpulkan dalam keadaan buta. Maka terjadilah nanti dialog antara hamba yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Kemudian Allah pun akan menanggapi protes atau ungkapan-ungkapan dari orang-orang tersebut. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Wahai Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan tidak bisa melihat, padahal dulu di dunia kami bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dulu di dunia kalian melupakan ayat-ayat Al-Qur'an, melupakan isi dari petunjuk-petunjuk dalam kehidupan. Wa kadzalika yaumal tunsa, maka pada hari ini pun Allah melupakan Anda. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menyebutkan beberapa kaum yang ingkar terhadap kitab-kitab suci yang sudah diturunkan kepada mereka. Salah satu umat atau salah satu kaum yang sering disebutkan dalam Al-Quran adalah orang-orang Yahudi, yang mana mereka sudah diturunkan banyak sekali nabi dan rasul, namun kegemaran mereka adalah menolak isi dari salah dari para nabi dan rasul tersebut. Dan terhadap kitab sucinya mereka pun mengotak-atik dan menolak kebenaran di dalam kitab Taurat mereka tersebut. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah abadikan bagaimana peringatan mereka di dalam kehidupan mereka. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-5. Matsalul ladzina hummilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat kemudian mereka tidak mau untuk memikulnya, kamatsalil himari yahmilu asfara, maka mereka itu seperti himar, seperti keledai yang memanggul tumpukan-tumpukan kertas. Bisa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh buruklah perumpamaan bagi orang-orang yang tidak mau untuk melaksanakan kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk yang mereka lakukan atau keingkaran mereka terhadap kitab Taurat, Allah juga sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman terhadap isi kitab Taurat dan mengingkari ayat-ayat yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka balasan orang-orang tersebut adalah dihinakan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila syadil adzab, dan nanti di hari akhir akan dicampakkan ke dalam azab yang sangat pedih. Walillah. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an mengenai kecintaan terhadap kitab-kitab sucinya adalah tentunya bagi kita kaum muslimin lebih cinta kepada Al-Quran, melebihi kecintaan kita terhadap apa dari materi dunia yang kita miliki. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalaulah orang-orang Yahudi terdahulu Allah hinakan, Allah campakkan dan Allah laknat karena mereka adalah mengingkari dan melawan ayat-ayat suci mereka terdahulu. Dan tentunya kita sebagai kaum muslimin tentunya mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah tetapkan kepada kita. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Mafatihut Tadabburil Quran, Syekh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim menyebutkan ada 5 hal
bukti kecintaan hati kaum mukminin terhadap Al-Quran. Alamatu hubbil qalbi lil Quran. Ada 5 hal menjadi ciri-ciri seseorang yang cinta terhadap kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah al-farhu biliqaihi, yaitu sangat senang, sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Al-Quranul Karim. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita sedang lapar, ketika sedang dahaga, tentunya kita akan merindukan makanan dan minuman sebagaimana bulan puasa yang telah lewat. Betapa bahagianya kita menghadapi makanan dan minuman yang siangnya diharamkan, karena tidak boleh kemudian waktu maghrib menjelang maka kita diperintahkan untuk segera berbuka puasa. Demikianlah bahagianya seorang beriman berjumpa dengan Al-Quran yang bisa membaca huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat, yang itu akan menjadi pahala dan akan menjadi syafaat penolong kita nanti di hari akhir. Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita di hari akhir nanti. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka ketika hati kita sudah ada kecintaan, ada rasa berbahagia berjumpa dengan Al-Quran, maka hati kita berarti menjadi hati yang baik. Dan sebaliknya, ketika kita tidak ada perasaan berbahagia berjumpa dengan Al-Quran, malah walidzubillah kita menjauh dari bacaan-bacaan Al-Quran, berarti hati kita sedang sakit, hati kita sedang kotor. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hal yang kedua kata beliau dari tanda-tanda hati seseorang cinta terhadap Al-Quran adalah al-julus ma'u auqatan tawilatan dunal malal. Orang beriman akan tahan duduk berlama-lama, akan berlama-lama membaca kitab suci Al-Quran. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adalah Rasulullah SAW, seorang nabi dan rasul yang maksum, telah memberikan contoh kepada kita bagaimana interaksi seorang hamba kepada Al-Quran. Ketika itu waktu sholat lail, Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang senior, membersamai Rasulullah SAW dalam sholat malam. Maka ketika beliau sudah membaca surat Al-Fatihah, maka beliau pun melanjutkan dengan surat Al-Baqarah full dari ayat 1 sampai terakhir. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nisa dari 1 sampai akhir, dan dilanjutkan pula dari surat Ali Imran dari awal hingga akhir. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, padahal Rasulullah SAW adalah nabi yang maksum, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kecintaan kepada Al-Quran luar biasa, dan ini menjadi contoh bagi kita. Kalaulah Rasulullah SAW yang sudah ada jaminan masuk surga begitu semangat dalam tilawatul Quran, maka tentunya kita kaum muslimin harus lebih giat lagi, harus lebih cinta terhadap membaca kitab suci Al-Quran. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah asyauq ilaihi, ada rasa kangen, rindu ketika lama tidak berjumpa dengan Al-Quran karena ada sebab-sebab yang menghalanginya. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kebutuhan rohani kita akan tercukupi jika kita bisa memberikan menu-menu yang sesuai dengan jatah dari rohani tersebut. Kadang kita manusia, kadang kita kaum muslimin terhadap menu jasmani kita begitu perhatian. Bagaimana pola makan, pola minum kita perhatikan. 4 sehat 5 sempurna, makanan dan minuman selalu yang agar hidupnya sehat, agar badannya pun kuat. Namun bagaimanakah ketika rohani kita? Kadang kita tidak memikirkan dengan semaksimal mungkin, kadang hanya sekedar-kedarnya saja. Padahal ketika rohani kita kropos, rohani kita kering, maka itu pun akan sangat membahayakan. Begitu banyak orang yang melupakan masalah rohani, yang mementingkan masalah jasmani belaka. Dia menganggap bahwasanya materi dunia adalah tujuan akhir dari kehidupan, bahwasanya materi adalah segala-galanya, sementara rohaninya kering seperti pohon yang ditanam kemudian tidak pernah disirami. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka perasaan rindu ketika lama tidak berjumpa dengan Al-Quran, maka adalah salah satu
dari hati kita sedang dalam keadaan baik. Dan apabila perasaan rindu dan kangen itu jauh dari hati kita, berarti hati kita pun dalam keadaan tidak baik-baik saja. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Poin yang keempat adalah kasratu musyawaratihi wa taujihati, yaitu memperbanyak mentelaah isi dari kitab Al-Quran, mentelaah isi-isi firman Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita bisa mentadaburi Al-Quran, kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, maka tentunya hati kita pun akan sadar terhadap sebuah perintah ataupun sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu muatan Al-Quran adalah kisah-kisah orang terdahulu. Misalnya di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-23, Allah menyebutkan minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Dan di antaranya orang-orang yang beriman itu ada orang yang betul-betul konsisten terhadap apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun syahid di jalan Allah taala, dan di antara mereka pun ada yang menunggu kesyahidan tersebut, dan mereka tidak akan pernah berganti terhadap apa yang sudah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sebelum beliau masuk Islam, maka beliau pun terkenal sebagai sosok pemuda yang sangat tampan dengan fasilitas kehidupan yang sangat mewah, pakaian sangat mahal, parfum yang sangat mahal yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian ketika beliau masuk Islam, maka fasilitas tersebut pun ditarik oleh kedua orang tuanya. Hingga akhir kehidupannya, beliau Mus'ab bin Umair tetap konsisten terhadap keislamannya. Hingga beliau pun ikut dalam peperangan perang Badar, perang Uhud, dan beliau pun syahid di peperangan Uhud tersebut. Maka Allah pun memuji Mus'ab bin Umair dengan kalimat wa minhum minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullah alaihi. Ada orang-orang beriman yang konsisten terhadap perjuangan, terhadap janji yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kita bisa petik dari Mus'ab bin Umair adalah perjuangan itu sampai akhir kehidupan kita. Ibadah itu bukan hanya sekedar bulan Ramadan saja. Ibadah itu bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di majelis taklim saja, namun dimanapun harus kita tetap membawa sifat muraqabah kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Yang kelima adalah dari ciri-ciri orang yang cinta kepada Al-Quran, ta'atuhu amron wa nahyan. Orang beriman akan taat kepada Allah dalam persoalan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah akan lebih sayang kepada mereka? Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah saja Allah berikan jatah kehidupan. Walaupun nanti hisabnya tentunya lebih berat, hukuman juga akan lebih berat. Namun ketika orang-orang beriman taat kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada mereka. Allah menjanjikan hal tersebut di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri, penduduk sebuah negara beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu berkah baik dari langit maupun dari bumi. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang konsisten istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqomah di jalan Allah sampai akhir kehidupan kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani.
Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran sebagai pedoman hidup tentunya bukan hanya slogan saja, namun butuh penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari persoalan yang kecil hingga persoalan yang besar. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal qakhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan sebuah kebaikan meskipun diantaranya adalah engkau berwajah berseri-seri ketika berjumpa dengan saudara. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, persoalan berseri-seri, persoalan senyum adalah hal yang remeh, tapi Allah tidak akan pernah menghilangkan pahala-pahala dari hal yang kecil tersebut, apalagi ketika kita berjuang dengan harta kita, dengan jiwa kita, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan lebih memberikan ganjaran yang lebih besar lagi. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan hidayahnya, diberikan keistiqomahan, dan kita diberikan kebaikan untuk di dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah